Bruce? Taylor Moon. I usually don't. Kembali lagi di channel Mitologi. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Black Phone. The Black Phone adalah film bergenre horor supernatural Amerika Serikat yang dirilis tahun 2021, yang disutradarai dan ditulis oleh Scott Derrickson, yang juga memproduksi film ini bersama Jason Blum. Film ini adalah adaptasi dari sebuah cerita pendek tahun 2004 dengan judul yang sama karya Joe Hill, anak dari penulis horor terkenal, Stephen King. Tidak pakai lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Awal cerita dapat dilihat bahwa film ini berlatar belakang tahun 1978, di mana diceritakan seorang penculik anak berantai, yang dijuluki Grabber berkeliaran di jalanan pinggiran kota Denver. Kakak beradik Vinny dan Gwen Black tinggal di daerah tersebut bersama ayah mereka yang pemabuk. Di sekolah, Vinny sering diintimidasi dan dirundung oleh teman-temannya yang lebih besar dan lebih tua. Namun di sekolah, ia berteman dengan teman sekelasnya, Robin, yang pemberani dan kuat, sehingga dapat melawan para pengganggu. Sayangnya bila Robin tak ada di dekatnya, teman-temannya itu akan menggunakan kesempatan untuk kembali merundungnya. Tak lama, seorang anak laki-laki yang dikenal oleh Vinny bernama Bruce diculik oleh sang Grabber. Gwen, adik perempuan Vinny ternyata memiliki kemampuan psikis seperti mendiang ibunya, yaitu mampu memimpikan penculikan Bruce. Oleh karena hal tersebut, Detektif Wright dan Miller mewawancarai Gwen di sekolah. Karena dalam pemikiran mereka Gwen memiliki sesuatu, mungkin karena ia kenal dengan Bruce. Gwen menolak untuk membantu karena ia tahu para polisi tidak akan percaya. Di rumah, Gwen dihukum oleh ayah kandungnya karena berbicara dengan para detektif. Sang ayah berkata bahwa Gwen sama saja dengan ibunya yang sedikit gila, dan percaya pada hal-hal yang tidak mungkin dan tidak benar. You got that? Dreams are just dreams. Tak lama kemudian, Grabber menculik Robin. Walau Robin bisa dikatakan bertubuh cukup besar dan kuat, Grabber ternyata lebih kuat. Ia menggunakan obat bius yang ditutupkan ke mulut dan hidung Robin. Mengetahui penculikan Robin, para teman pengganggu Vinny langsung menggunakan ini sebagai kesempatan untuk merundungnya. Beberapa hari kemudian, Grabber menculik Vinny. Ini terjadi ketika Vinny sedang berjalan, dan melihat sebuah mobil van dengan seseorang sedang mengeluarkan balon-balon berwarna hitam. Orang tersebut terlihat kesulitan, maka Vinny membantunya. Sang penculik kemudian mengenakan topeng dan langsung menangkap Vinny, dengan membekap mulutnya dengan menggunakan cairan pembius. Adegan berikutnya, menunjukkan bahwa Vinny terbangun di ruang bawah tanah kedap suara. Di dinding ada telepon model lama berwarna hitam, tetapi sudah tidak dapat digunakan sama sekali karena sudah terputus. Grabber mengatakan bahwa selama Vinny menjadi anak baik, ia tidak akan diapa-apakan. Snapping your neck. Grabber memberikan makanan dan minuman secara berkala untuk Vinny, seperti seekor binatang peliharaan. Ini adalah salah satu permainan gila Grabber. Vinny pun akhirnya sadar bahwa ia sudah menjadi salah satu korban penculikan Grabber. Ketika Grabber pergi, dengan anehnya, Vinny mendengar telepon berdering dan spontan menjawabnya. Anehnya yang menjawab adalah seorang anak bernama Bruce, yang cukup dikenal Vinny di sekolah. Ia adalah korban penculikan Grabber. Ternyata Bruce sudah meninggal, dan yang menelepon adalah hantunya. Dengan agak bingung terhadap kondisinya yang sudah tewas, hantu Bruce memberitahu Vinny tentang ubin lantai yang bisa dia lepas, untuk menggali terowongan untuk melarikan diri dan membuang tanahnya ke toilet. Dulu ia melakukannya, tetapi tak sempat menggali jauh karena kehabisan waktu, kemudian ia dibunuh. Pencarian polisi untuk Vinny masih tidak berhasil.
Sang grabber sendiri kemudian di satu saat membawakan makanan untuk Vinny dan sengaja membiarkan pintunya tidak terkunci. Vinny tergoda untuk menyelinap keluar. Mendadak teleponnya berdering. Yang berbicara di telepon adalah korban sang grabber lain, seorang anak laki-laki bernama Billy. Billy menjelaskan bahwa ini adalah permainan yang dimainkan oleh sang grabber. Sang grabber sengaja menunggu untuk menghukum Vinny jika dia meninggalkan ruang bawah tanah. Billy menginstruksikannya untuk menggunakan seutas kabel untuk keluar melalui jendela ruang bawah tanah. Sayangnya, usahanya kali ini pun gagal karena Vinny mematahkan jeruji di jendela sehingga ia tak bisa memanjat kembali. Saat itulah Gwen memimpikan penculikan Billy dan menceritakannya kepada ayahnya. Tentu saja sang ayah tidak mau mendengarnya dan kembali mengatakan bahwa Gwen memiliki imajinasi dan hayalan tinggi, serta terganggu pikirannya sama seperti mendiang istrinya. Selama penyelidikan kepolisian, Wright dan Miller berbicara dengan seorang pria eksentrik bernama Max, yang tinggal di daerah itu bersama saudaranya. Max juga terobsesi untuk memecahkan kasus penculikan anak-anak yang ada di wilayahnya itu. Ia bahkan memiliki data dan peta wilayah penculikan. Polisi tidak menemukan apapun di sana, tetapi ironisnya terungkap bahwa Vinny disekap di ruang bawah tanah Max, di mana Max yang tidak tahu apa-apa tentang ini. Sang grabber sendiri adalah saudaranya. Di bawah tanah, Vinny berbicara kepada korban lain di telepon. Hantu laki-laki di dalam telepon itu adalah Griffin. Griffin memberi Vinny kombinasi kunci, dan memberitahunya bahwa grabber sedang tidur di lantai atas. Vinny menyelinap ke atas dan membuka kunci pintu, tetapi anjing grabber menggonggong, dan membangunkan grabber yang tidur di kursi dengan mengenakan topeng. Vinny kembali gagal dan dengan cepat ditangkap kembali. Dalam keputusasaan-nya, Vinny mendapat telepon dari korban lain, yaitu dari seorang berandalan bernama Vance, yang dulu ditakuti Vinny. Mengikuti instruksi Vance, Vinny membuat lubang di dinding untuk masuk ke bagian belakang freezer di ruang penyimpanan, yang bersebelahan dengan ruang bawah tanah. Sayangnya pintu freezer terkunci rapat, sehingga Vinny masih tak mungkin keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Telepon berdering sekali lagi. Kali ini Robin, teman baiknya yang selalu membelanya ketika ia dirundung. Robin menghibur dan menguatkan Vinny, serta mendorongnya untuk berdiri dan berjuang bagi dirinya sendiri. Selama ini Vinny selalu dirundung dan diganggu teman-temannya, maka kali ini ia harus mampu melawan grabber sendirian. Robin mengajari Vinny bagaimana cara meninju atau memukul lawan. Robin juga meminta Vinny untuk memasukkan tanah galian ke dalam gagang telepon, sehingga menjadi padat dan keras untuk digunakan sebagai senjata. Gwen sang adik, akhirnya mendapatkan gambaran tentang rumah grabber melalui penerawangannya. Dia menghubungi Wright dan Miller. Kedua detektif tersebut memang sudah curiga dengan penggambaran dari Gwen, karena mereka sempat mendatangi rumah Max yang memang mencurigakan. Di saat yang sama, Max menyadari bahwa Vinny ditahan di rumahnya dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk membebaskannya. Sayang, grabber tahu dan membunuh saudaranya dengan sebilah kapak. Polisi bergegas ke rumah yang ditemukan Gwen. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan mayat para korban yang terkubur, tetapi tak menemukan grabber. Kepolisian beranggapan bahwa Vinny juga mungkin telah menjadi korban, dan mereka terlambat datang. Grabber mengetahui bahwa kepolisian sudah mengetahui tempat ia mengubur mayat anak laki-laki korbannya. Dia memutuskan sudah waktunya untuk mengakhiri permainan dengan Vinny. Grabber turun ke bawah tanah menyerang Vinny dengan kapak. Vinny melawan dengan memukul grabber. Si grabber mengejarnya tetapi terjatuh di lubang galian Vinny. Ia terluka karena di lubang tersebut juga ditempatkan jeruji besi jendela yang ia patahkan sebelumnya. Vinny hampir yakin bahwa grabber berhasil ia lumpuhkan. Ia berniat lari, tetapi si grabber terbangun dan menangkapnya. Saat itulah hantu-hantu yang dibunuh grabber mengejeknya melalui telepon, membuat grabber terkejut,
sehingga Vini dapat memukul dan membunuhnya dengan gagang telepon yang sudah diisi oleh tanah. Puta, so Finn is gonna do it for me. Di jalan keluar dari ruangan bawah tanah tersebut, masih ada anjing yang penjaga. Vini mengalihkan perhatian anjing tersebut dengan daging dari freezer yang ia ambil. Vini berhasil keluar dari rumah, yang ternyata berada di seberang jalan dari tempat Grabber menguburkan para korban, tepat ketika polisi memang sudah ada di sana. Vini bertemu kembali dengan Gwen. Ayah mereka datang, dan dengan berlinang air mata memohon maaf atas perlakuan sebelumnya terhadap mereka, dan menyesal karena ia tak percaya dengan Gwen. Kembali ke sekolah, Vini sudah semakin percaya diri. Namanya dikenal sebagai orang yang berhasil membunuh si Grabber. Para perundungnya pun menjadi segan, dan tak mengganggunya lagi. Bahkan, Vini berani duduk di samping murid perempuan yang disukainya di kelas, dan berkata kepadanya bahwa sang gadis bisa memanggilnya dengan nama Vin. Sekian review dari saya, jika ada yang kurang berkenan mohon maaf. Kolom komentar sangat terbuka untuk kritik dan saran. Terima kasih.